Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Melisa. Saya dari kelas C dengan nomor NPM 221173. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 1 sampai 7 materi yang ada di PPT. Pertama, sosiologi hukum dan aliran hukum murni, meskipun berbeda dalam pandangan, memberikan kontribusi penting dalam memahami hukum. Sosiologi hukum memberikan konteks sosial, sedangkan aliran hukum murni memberikan kerangka logis. Dengan menggabungkan keduanya, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum dan perannya dalam masyarakat. Materi kedua, sosiologi hukum dan sosiologikal jurisprudensi adalah dua bidang studi yang saling melengkapi. Sosiologi hukum juga memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, sedangkan sosiologikal jurisprudensi memberikan kerangka kerja untuk mengevaluasi dan mengkritik hukum. Materi ketiga, kajian sosiologi hukum dalam konsep sosial Materi ketiga, kajian sosiologi hukum dalam konsep Pancasila merupakan bidang kajian yang penting untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat di Indonesia. Kajian ini dapat membantu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Contoh penerapannya itu seperti kajian sosiologi hukum dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum adat dan hukum agama dapat diakomodasi dalam sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, dan membantu mewujudkan cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Materi keempat, karakteristik sosiologi hukum yang beragam menunjukkan bahwa disiplin ilmu ini memiliki cakupan yang luas dan kompleks. Sosiologi hukum bukan hanya mempelajari hukum, tetapi juga bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana keduanya saling mempengaruhi. Materi kelima, sosiologi hukum memiliki kedudukan yang penting dalam lapisan ilmu hukum. Ia menawarkan perspektif yang unik dan berharga untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat, serta mendorong reformasi hukum yang lebih adil dan efektif. Materi keenam, sosiologi hukum memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengembangkan teori hukum. Kajian sosiologi hukum memberikan perspektif baru dan memperkaya pemahaman kita tentang berbagai aspek hukum. Hasil kajian sosiologi hukum dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas hukum, mencapai keadilan sosial, mengelola pluralisme hukum, dan mengembangkan teori hukum baru. Materi ketujuh, teori yang dikemukakan oleh para perintis sosiologi hukum memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Teori-teori ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena hukum seperti efektivitas hukum, keadilan sosial, dan pluralisme hukum. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.